Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang membahas tentang matematika dan fisika. Materi pertemuan kita hari ini yaitu adalah materi pola bilangan lanjutan dari video sebelumnya. Jadi, jika ingin menonton video sebelumnya bisa dilihat di link deskripsi di bawah ini. Ya, jadi hari ini kita akan bahas soal-soal pola bilangan, barisan, dan deret aritmetika. Setelah pertemuan kita sebelumnya sudah jelaskan rumus dasarnya dan beberapa contoh soal. Kali ini kita kembangkan lagi soal tentang barisan dan deret aritmetika. Oke, kita lanjut. Kita lihat soal nomor 1. Diketahui barisan bilangan 4, 7, 10, 13, 16, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah suku ke-33. Jadi, kalau kita perhatikan soalnya, 4 ke 7 itu selisih 3 ya. Ini bertambah 3, 7 ke 10 juga bertambah 3, 10 ke 13 juga bertambah 3, 13 ke 16 juga bertambah 3. Dengan demikian kita peroleh bahwa selisih atau beda deret tersebut adalah positif 3. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menentukan suku ke-33. Nanti kita bahas dengan berbagai cara ya. Yang pertama kita menggunakan U1 rumus dasar. U1 33 kurang 1 itu 32, berarti di sini 32B. Itu sama dengan U1 itu kita peroleh 4, 3 tambah 32 kali bedanya itu 3. Ini sama dengan 4 tambah 32 kali 3 itu berarti 96. 96 ya. Maka kita peroleh U33 itu sama dengan 100. Tuh. Sederhana ya. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang bertanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Kita coba cara yang kedua, U33. Kita gunakan U3. Berarti U3-nya di sini adalah 10. U3. U1-nya tadi 4. Jadi tidak selamanya kita menggunakan U1. Itu bisa kita gunakan suku yang lain yang diketahui. Oke, 33 kurang 3 itu 30, berarti di sini 30B. Oke, ini sama dengan U3-nya 10 tambah 30 kali bedanya juga 3. Berarti kita dapat 10 tambah 30 kali 3 itu 90. Berarti hasilnya 100. Nah, ini sama. Itu jawaban yang benar adalah B. Oke, semoga bisa dipahami dengan jelas ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, diketahui UN sama dengan 2N pangkat 5 kurang 5. Ini merupakan deret bertingkat. Ini tingkat 2. Nilai dari U4 tambah U5. Artinya, berapapun N di ruas kiri, itu akan sama N di ruas kanan. Nah, karena yang ditanyakan U4 tambah U5, berarti angka awal N-nya kita ganti dengan 4. Oke, U4 berarti U4 sama dengan 2 kali 4 pangkat 2 dikurang 5. 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Oke, berarti 2 kali 16 kurang 5. Kemudian 2 kali 16 itu 32 kurang 5. Berarti kita dapat 27. Kemudian U5 berarti 2 kali 5 pangkat 2, ini kita ganti, kurang 5. Sama dengan, ingat, pangkat 2 kan dulu, 5 pangkat 2 itu 25 kurang 5.
2 kali 5 itu 50. Kemudian kurang 5 berarti kita dapat 40. Jadi nilai dari U4 tambah U5 itu sama dengan 27 ditambahkan dengan 45. Itu kita dapat 7 tambah 5 itu 12, simpan 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 7. Berarti hasilnya 72. Oke, itu contoh yang kedua. Jika ada yang mau tanyakan, silahkan bertanya lewat kolom komentar atau bisa menggunakan lewat jaringan WA. Nah, ini penerapan dari barisan aritmetika atau deret aritmetika. Oke, saya lupa jelaskan mungkin perbedaannya yang mendasar itu barisan dan deret. Pada umumnya barisan itu yang ditanyakan adalah suku ke-5, ke-6, dan seterusnya, suku kesekian. Jika berkaitan dengan jumlah, maka itu sudah masuk ke deret. Itu perbedaan barisan dan deret. Soal yang ketiga, dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan berarti bisa kita simpulkan ini sebagai U1. Oh, sorry. Kita perjelas dulu soalnya. 15 baris kursi ya, berarti N-nya ada 15. Baris paling depan terdapat 32 kursi, berarti inilah yang jadi U1. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya, berarti ini bedanya atau selisihnya. Jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah berarti yang ditanyakan adalah S15. Kenapa demikian? Kalimat awal soal, dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Ada 15 baris. Oke, kita bisa kerjakan S15. Oke, jangan lupa rumus umumnya Sn sama dengan N/2 ke kurung 2 kali suku pertama atau U1 tambah N kurang 1 kali beda atau selisih. Oke, dengan demikian bisa kita selesaikan S15. Berarti N-nya 15. 15 per 2. Ini N. Menjadi N. Kali 2 kali U1-nya 23. Tambah 15 kurang 1 berarti 14. Kali bedanya 2. Oke, untuk mudahnya kita bagi saja yang bisa dibagi. Ini 2-nya kita bagi. Ini juga. Berarti di luar sama sisa 15, di dalam kurung 23 tambah 14. 23 tambah 14, 3 tambah 4, 7. 2 tambah 3, 2 tambah 1, 3. Jadi 37 kali 15. Jadi 37 kali 15. 37 kali 15 itu kita peroleh 555. Oke, jadi jawabannya adalah Bravo. Jelas ya? Ya, alhamdulillah jelas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang keempat. Jumlah bilangan kelipatan 5 antara, ini ada kalimat antara 100 dan 300. Oke, ada kalimat antara 100 dan 300. Kalimat antara berarti 300 atau 100 dan 300-nya itu tidak diperhitungkan, tidak masuk, tidak termasuk ya. Kelipatan 5. Ya, 100 kan ini termasuk kelipatan 5, artinya kita mulai dari 105. Kemudian 110, kemudian 115 dan seterusnya hingga 300, sebelum 300 berarti 295.
jumlah bilangan yang kita mau hitung. Nah, ini sebagai U1, U2, U3, dan UN. Karena ditanyakan jumlah, berarti penulisannya 105 ditambah 110 tambah 115 tambah 295 ini sama dengan berapa? Nah, ini kan N-nya kita belum ketahui. Jadi N-nya dulu kita cari. N untuk memperoleh N, caranya suku terakhir dikurangi suku awal, 295 kurang 295 kurang 105. Itu kita peroleh 190. Saya ulangi, jadi 290 suku terakhir dikurang dengan suku awal. Ini dikurangkan. Dapat 190. Bagi dengan selisihnya. Ini selisih berapa tadi? Selisih 5. Ditambah dengan 1. Kita peroleh, jadi 190 bagi 5 dulu. Itu dapat 38. Tambah 1. Berarti N-nya itu sama dengan 39. Jadi dengan demikian, ini bisa kita tentukan menggunakan rumus jumlah deret aritmetika. Berarti S, ada rumus yang mungkin belum pernah dituliskan, jadi Sn sama dengan N/2 U1 ditambah UN. Itu jika diketahui suku awal dan suku terakhir. Ya, bisa kita gunakan rumus ini. N-nya berarti 39. S39 sama dengan 39 per 2 kali U1. U1-nya tadi 105. UN-nya UN kita 295. Terus sama dengan 39 per 2. 105 ditambah 295 itu sama dengan 400 ya. 400. Nah, itu bisa dengan mudah kita bagi. 400 bagi 2 itu dapat 200. 100 kali 39 itu berapa? Iya, 7.800. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Jadi bisa dipahami ya sampai di sini. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Diketahui suatu barisan aritmetika dengan suku kedua 6 dan suku ketujuh 31. Ditanyakan adalah suku ke-40. Pertemuan selanjutnya sudah pernah dijelaskan bahwa untuk menentukan beda dengan dua suku yang tidak berdekatan, ya kita gunakan rumus U7 dikurang U2 per angkanya turunkan ke bawah, 7 dikurang 2. Sama dengan 31 dikurang 6, itu dapat 25. 7 kurang 2 dapat 5. Berarti bedanya sama dengan 5. Ya, betul. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan U40. Nah, tidak perlu lagi menggunakan U1 karena U1 kan tidak diketahui. Kita gunakan U2. 40 kurang 2 berarti 38. Di sini B. Atau bisa kita gunakan U40 sama dengan U7 tambah 40 kurang 7 itu 33 ya. Itu 33 B. Saya hitung U7 ya. Gunakan U7. Silakan kalian gunakan U2 coba di rumahnya. U7 itu 31 tambah, jadi 40 sama dengan 31 tambah 33 kali bedanya 5.
sama dengan, oke, 31 tambah 33 kali 5 itu kita peroleh 165. 5 tambah 1 itu 6, 3 tambah 6 itu 9, kemudian satunya turun, berarti 31 tambah 1, 65 dapat 196. Silahkan kalian coba kerjakan untuk menggunakan U2. Ya, bandingkan hasilnya. Secara teori itu harus sama. Jika ada yang berbeda, ya silahkan teliti ulang. Mungkin ada yang keliru perhitungannya. Kita lanjut. Soal yang ke-6. Soal ke-6, suatu barisan aritmetika, suku ke-8 sama dengan 22 dan suku ke-12 34. Pertanyaannya jumlah 24 suku pertama. Oke, langkah awal ya kita tentukan dulu beda selisihnya. Kita lihat saja 12 dengan U12 dengan U8. Ya, U12 dikurangi U8, kemudian 12 kurang 8. Berarti 34 dikurang 22 itu dapat 12 ya. 12 ya. Oke, 12. 12 kurang 8 itu dapat 4. Berarti 12 bagi 4 kita peroleh bedanya 3. Rumus jumlah 24 suku pertama berarti S24 sama dengan, tuliskan ulang rumus umumnya, Sn sama dengan N/2 kali 2 kali U1 tambah N kurang 1 kali beda. Jadi S24 24 per 2 kurung 2 kali U1 tambah 24 kurang 1 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya tanpa menggunakan U1 karena di soal ini tidak diketahui U1. Nah, bisa diperhatikan baik-baik cara mengingat angkanya. Perbedaannya dengan U, jika U atau suku itu jumlah angka ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Nah, jika S atau jumlah yang ditanyakan, maka jumlah angka yang ada di ruas kiri dan kanan itu selisih 1. Kita lihat sini, 2 kali 1 itu 2 tambah 23 itu 25. Jadi jumlah angka-angka di sini harus 25 atau 24 tambah 1. Nah, dengan demikian bisa kita menggunakan suku yang diketahui, kita manfaatkan suku yang diketahui. Jadi S24 sendiri itu sama dengan 24 per 2 kali 2 kali U8 tambah 2 kali 8 itu sudah 16. 16 berarti di sini harus 9D. Harus tambah 9 supaya menghasilkan angka 25. Diulangi 2 kali 8 16. 16 tambah 9 itu 25. Itu sudah sama dengan angka pada rumus umumnya. Ya, semoga bisa dipahami. Kalau memang kurang jelas, bisa diulang lagi videonya. Sampainya bisa dimengerti insya Allah. Bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Kemudian bisa kita lanjutkan 22 per 2 kali 2 kali U8-nya 22 tambah 9 kali 3. Ini 24 kita bisa bagi jadi 12. 24 bagi 2, 12. Ini 44 tambah 9 kali 3 itu 27. Sama dengan 12. 44 tambah 27 itu hasilnya adalah 71. 71 kita kalikan 12. Itu hasilnya 852. Nah, bisa nanti kita gunakan juga mungkin bisa nanti kalian coba menggunakan U12. Jika U12 yang digunakan berarti S24 sama dengan 24 per 2 kali 2 kali U12. 2 kali 12 itu sudah 24
Berarti tinggal tambahkan 1B berarti. Nah, itu hasilnya harus sama dengan 852. Silahkan coba sendiri di rumah. Ya. Oke, itu salah satu trik tambah mencari U1-nya. Kalau belum mengerti, silahkan diulang videonya atau tanya pada kolom komentar di bawah. Kita lanjut ke nomor 7. Jangan lupa videonya di like, share, dan komen. Yang ketujuh, hasil penyembelahan suku ketiga dan suku ketujuh ada sebuah barisan aritmetik adalah 32. Nah, ini juga nanti kita menggunakan trik di sini. Suku ketiga ditambah dengan suku ketujuh katanya itu 32. Nah, ciri-ciri deret aritmetika atau barisan aritmetika ini biasa saya ajarkan waktu masih aktif mengajar di bimbel. Bisa diingat, semoga bisa ya. Itu 2 kali suku kedua atau suku tengah antara 1 dengan 3. 2 kali 2 itu 4, 1 tambah 3 juga 4. Nah, sama halnya nanti nih. 3 tambah 7 itu 8. 8 ya. Berarti ini sama saja, 8. 10. 3 tambah 7 itu 10. Berarti ini sama saja 2 kali suku ke-5. Sama dengan 32. Dengan demikian, dengan mudah kita peroleh suku kelimanya adalah 36 bagi 2 dapat 16. Ya kan? Kemudian, soal selanjutnya itu jika suku kedua barisan tersebut adalah 7. Nah, diketahui suku keduanya 7. Berarti bisa kita mencari beda. Bedanya U5 dikurangi U2 per 5 kurang 2. Berarti 16 kurang 7 itu 9. 5 kurang 2, 3. Berarti bedanya 3. Tanpa eliminasi ya. Biasanya kalau di sekolah cara sekolah kita eliminasi dan substitusi. Ini ditanyakan suku ke-10. Berarti dengan mudah kita tentukan U10 sama dengan kita gunakan yang ada saja. Berarti U5 ditambah 5B. 5 tambah 5 kan 10. 5 U5-nya 16 tambah 5 kali bedanya 3. Berarti 16 tambah 5 kali 3 itu 15. Berarti kita peroleh 16 tambah 15 itu sama dengan 31. Jawabannya bravo. Nah, bisa juga kita nanti menggunakan U2 di sini. Nah, coba nanti di rumah ya. U10 sama dengan U2 tambah 10 kurang 2 itu 8, berarti di sini 8B. Oke, silahkan coba sendiri untuk latihan-latihan. Sekali lagi saya ingatkan jika ada yang bertanyakan silahkan tanyakan pada kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jadi itulah contoh atau soal-soal pola bilangan yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Sebenarnya ada beberapa macam contoh, silahkan mungkin kalian cari referensinya di internet banyak. Untuk selanjutnya silahkan dikerja soal-soal kuis yang kedua ya, karena ini soal kuis yang kedua. Silahkan dilihat soalnya. Jika mau dicatat soalnya, ya bisa di-pause dulu videonya. Kemudian ya, silahkan dilihat ya. Nanti link kuisnya ada di kolom deskripsi. Oke,
Oke, ini soal pertama, silakan. Dia mati baik-baik. Silakan. Jadi silakan pelajari dulu soal-soal ini, kemudian masuk ke link quiz yang dibagikan di kolom deskripsi. Supaya nanti pada saat quiz berlangsung ya sudah gampang. Ini soal yang kelima. Sama caranya penjelasan kita sebelumnya. Kemudian ini soal ke-6. Ini penerapan aplikasi soal barisan dan deret aritmetika. Jadi perhatikan baik-baik soalnya. Kapan ditanyakan jumlah, kapan ditanyakan, maksud saya kapan ditanyakan U keberapa, kemudian atau S keberapa. Ini juga penerapan barisan dan deret aritmetika. Kemudian yang ke-8, yang juga sudah dijelaskan sebelumnya, bisa menggunakan trik yang dijelaskan pada soal sebelumnya. Soal ke-9, nah ini yang ditanyakan banyaknya kursi pada baris ke-20. Bandingkan dengan contoh soal yang kita telah bahas. Dan soal yang terakhir, jumlah bilangan asli dari 100 sampai dengan 500 yang tidak habis dibagi 4. Jadi saya kasih clue-nya, jadi cari dulu jumlah bilangan asli dari 100 hingga 500. Kemudian cari jumlah bilangan asli yang habis dibagi 4. Jika sudah, hasilnya selisihkan, maka kita perolehlah jumlah bilangan asli dari 100 sampai dengan 500 yang tidak habis dibagi 4. Itu clue-nya ya. Silahkan diulang-ulang videonya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kerja kuisnya jika sudah dibagikan. Dan jangan lupa klik serahkan pada Google Classroom-nya jika sudah mengerjakan dan nilainya sudah di atas dari PKM yang telah ditentukan. Oke, semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment.